Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Roy Puguh, mahasiswa PPG Prajabatan UNS Angkatan Pertama tahun 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang pendekatan pembelajaran CRT, Culturally Responsive Teaching, pada mata kuliah Prinsip Pengajaran dan Asesmen dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Sri Yamtinah, SPD, MPD. Culturally Responsive Teaching atau CRT, menurut Gloria Ladson-Billings, didefinisikan sebagai sebuah pedagogi yang memberdayakan peserta didik secara intelektual, sosial, emosional, dan politik dengan menggunakan referensi budaya untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Pendekatan ini melibatkan guru untuk membangun jembatan dari pengalaman peserta didik di lingkungannya ke pengalaman mereka di kelas, membawa unsur-unsur ke dalam pembelajaran sehari-hari mereka di sekolah yang memvalidasi budaya mereka dan membuat pembelajaran sesuai dengan pengalaman di rumah karena koneksi atau keterhubungan tersebut. Penelitian yang dilakukan Cornell P. W. Wardi pada tahun 1993 menjadi salah satu bagian yang mendasari atau menjadikan filosofi CRT. Pada penelitian ini mengungkapkan permasalahan dan mencari tahu mengapa begitu banyak anak asli Amerika tidak berhasil di sekolah. Cornell menemukan dan menyimpulkan bahwa dibanding menghormati atau mengeksplorasi berbagai budaya yang berbeda yang dibawa peserta didik, pendidik malah mengabaikan budaya peserta didik dari kelompok menengah ke bawah dan berusaha untuk mengajarkan budaya kelas menengah kulit putih yang mainstream kepada peserta didik. Beberapa peneliti lain di tahun 1990-an kemudian berteori bahwa peserta didik mengalami keterputusan antara pengalaman di rumah dan sekolah mereka, sehingga kondisi membuat mereka cenderung tidak terlibat dan berprestasi di sekolah. Culturally Responsive Teaching, CRT, akan menjadi efektif di lingkungan kelas jika guru dapat membangun kesadaran budaya yang didapat dari pengalaman peserta didik. Guru tidak menyimpang dari kurikulum dalam hal standar yang diajarkan, tetapi sangat memperhatikan bagaimana budaya peserta didik dapat dimasukkan ke dalam pelajaran sehingga lebih sesuai dengan mereka. Contohnya, pada pembelajaran IPA, materi getaran dan gelombang pada siswa-siswa yang tinggal di daerah Jawa Timur atau Jawa Tengah. Anak-anak di Jawa Timur dan Jawa Tengah tentu mengenal budaya wayang identik dengan gamelan, maka guru bisa mengkaitkan budaya gamelan dengan materi getaran dan gelombang seperti siswa diminta mengidentifikasi alat-alat musik tradisional dari gamelan, apa saja yang termasuk memanfaatkan konsep getaran dan gelombang. Contoh lainnya, guru bisa mengkaitkan dengan pengalaman yang benar-benar dialami peserta didik dalam kehidupan sehari-harinya. Misalkan, peserta didik yang tinggal di dekat pesisir pantai pada mata pelajaran IPA konveksi, maka guru bisa memberikan contoh pada persepsi. Kenapa nelayan berangkat mencari ikan pada malam hari? Jawabannya akan berkaitan dengan proses konveksi di mata pelajaran IPA, yaitu terjadinya angin darat. Angin darat adalah angin yang berhembus dari darat ke laut, dan ini terjadi pada malam hari ketika udara panas di atas laut bergerak naik udara yang lebih dingin dari daratan menggantikan posisi udara yang naik tersebut sehingga angin dari darat berhembus ke laut, dan ini akan dimanfaatkan oleh nelayan. Contoh-contoh CRT tersebut akan mudah dipahami oleh peserta didik karena peserta didik mempunyai pengalaman langsung dari lingkungan sekitarnya. Pendidikan yang berpihak pada peserta didik akan sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari peserta didik. Jika peserta didik belajar sesuai kemampuannya, sesuai kebutuhannya, seperti peserta didik belajar dengan dikaitkan dengan budaya di lingkungan mereka, atau pengalaman keseharian mereka, maka ia akan mempunyai kecenderungan untuk tidak tertekan pada pembelajaran, sehingga hal tersebut akan menumbuhkan lingkungan belajar yang nyaman. Jika peserta didik merasa nyaman, maka ia akan merasa bahagia. Jika merasa bahagia, maka kecenderungan belajar peserta didik akan lebih mudah dan meningkat.
Hal ini senada berdasarkan teori kebahagiaan Martin E. P. Seligman dalam Authentic Happiness. Terdapat beberapa pengaruh yang dihasilkan oleh kebahagiaan, antara lain suasana hati yang positif. Kebahagiaan memperluas sumber-sumber intelektual, fisik, dan sosial yang dimiliki. Emosi positif yang membuat individu menjadi lebih kreatif, toleran, konstruktif, murah hati, dan tidak defensif. Lebih mudah mendapatkan teman dalam bergaul, serta menciptakan hubungan yang lebih baik dengan orang lain. Dengan kata lain, pengaruh kebahagiaan adalah perasaan positif yang membuat individu memiliki hubungan yang baik terhadap diri sendiri dan orang lain, serta membuat diri pribadi menjadi lebih kritis dalam menjalani kehidupan. Pembelajaran dengan pendekatan CRT juga akan berkaitan dengan profil pelajar Pancasila, di mana siswa bisa menerapkan profil pelajar Pancasila seperti berkebinekaan global, bernalar kritis, bergotong royong dan beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia pada pembelajaran. Misalnya pada pembelajaran dengan pendekatan CRT, pada pelajaran biologi materi bioteknologi kelas 12 SMA. Guru bisa menerapkan bentuk CRT dengan membawa materi tentang proses pembuatan tape. Tape merupakan makanan khas Indonesia dan anak-anak Indonesia. Kebanyakan dari beberapa daerah sudah mengenal makanan khas tersebut. Di Jawa disebut dengan tape, di daerah Sunda disebut dengan puyum, dan di Kalimantan dikenal tape gabin. Anak-anak bisa melakukan praktikum membuat tape. Ketika praktikum anak-anak dibuat berkelompok, maka hal ini sudah memenuhi unsur adanya profil pelajar Pancasila seperti berkebinekaan global dengan budaya makanan khas, kemudian bernalar kritis dengan siswa yang belajar bagaimana tahapan membuat tape dengan benar, kemudian bergotong royong dengan mereka berkolaborasi, bekerja sama dalam kelompok praktikumnya, serta beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia dengan anak-anak diajak untuk bersyukur. Tuhan telah menciptakan mikroba yang bermanfaat bagi kehidupan manusia, sehingga bisa menghasilkan makanan khas berupa tape. Demikian pembahasan tentang pembelajaran dengan pendekatan CRT, Culturally Responsive Teaching. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.